fakta-fakta itu sampai dengan persidangan terakhir, pembuktiannya tidak ada dari alat bukti yang diajukan oleh jaksa itu yang satu dengan lain berkesesuaian. Makanya itulah dalam kesimpulan kami dia harus bebas. Nah itu kira-kira fakta-fakta tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dan jaksa dalam menentukan tuntutan dan hakim menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan asumsi mereka, bukan berdasarkan pada fakta persidangan. Oke. Almarhum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa atau Dr. Dawam Raharjo MSI dan Selamat bahwa ini almarhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Para Tribuners berada, pada hari ini saya akan mewawancara secara khusus Bapak Sukarmin selaku kuasa hukum dari M. Dawam Raharjo selaku mantan Bupati Lampung Timur. Ikuti wawancara saya secara khusus. Selamat malam nih Pak Sukarmin, kita selaku kuasa hukum dari Pak Dawam Raharjo selaku mantan Bupati Lampung Timur ya Pak ya. Dengan Pak Sukarmin, gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan tim sehat walafiat sudah bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-15. Bang, untuk kesehatan Pak Dawam sendiri Bang, sejauh ini Bang? Jadi selama saya menjadi penasihat hukumnya Pak Dawam, dari tahap penyidikan, penuntutan sampai persidangan kemarin, kondisi beliau selama ditahan, selama di rutan ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Secara psikologi maupun mental udah saya anggap sehat ya. Karena setiap saya berkunjung, setiap saya mengunjungi beliau untuk dalam rangka diskusi mengenai perkara-perkaranya, beliau bisa mengikuti irama apa yang menjadi pertanyaan saya, diskusi saya itu bisa nyambung. Artinya secara kesehatan, mental, fisik sehat. Dan sampai terakhir kemarin sebelum saya mengajukan banding. Dan kita ketahui bahwasannya saat ini kan Pak Dawam kan sudah ditetapkan sebagai terdakwa dengan vonis selama 8 tahun 6 bulan nih Bang. Nah kemudian kata Abang tadi kondisi kesehatan Pak Dawam saat ini kondisinya stabil dan setiap kali kita melakukan berdiskusi nyambung terus segala macam ya Bang ya. Nah kalau untuk kondisi mental dan psikologinya seperti apa sih Bang Pak Dawam ini Bang? Ya kalau mentalnya, psikologisnya, kalau setiap saya ketemu dengan beliau di rutan, ya seperti layaknya orang-orang biasa secara umum. Mentalnya nggak terganggu, psikologisnya biasa saja. Kalau saya tanya sih, alhamdulillah beliau sudah bisa menerima kondisi yang terjadi pada dirinya. Dan menerima semua vonis yang dijatuhkan oleh pada dirinya. Artinya gini loh, menerima keadaan yang menimpa dirinya saat ini. Mungkin awal-awal ya mungkin ada kaget ya, tapi setelah penyesuaian diri, kemudian banyak bergaul dengan teman-teman di dalam, dapat pembinaan dari teman-teman di rutan, akhirnya dengan sendirinya lama-lama ya udah terbiasa. Secara bertahap sudah terbiasa ya Bang ya. Sampai terakhir kemarin saya sebelum mengajukan banding. Nah Bang, kemudian terkait keluarga nih Bang, kemudian kerabat rutin yang menjenguk. Apa sih Bang yang selalu dibawa saat menjenguk? Mungkin ada makanan atau pesanan khusus dari Pak Dawam sendiri Bang saat ketemu dengan beliau gitu? Kalau saya bertanya dengan keluarganya pada saat beliau keluarga itu menjenguk itu ya kalau bawaan makanan istimewa itu saya rasa nggak ada. Artinya karena kan kayak makanan yang masuk ke dalam rutan kan harus diperiksa. Jadi lebih banyak beliau itu mungkin terkait itu ya sepanjang aturan dari rutan dipenuhi kan boleh-boleh saja. Tapi kalau yang spesial khusus tiap menjenguk dia bawa itu saya rasa enggak. Karena kan beliau juga
dan keluarganya mengikuti aturan SOP yang ada di rutan. Mungkin makanan favorit beliau pernah kita tanyakan nggak bang? Apa gitu kan? Pasti kan beda ya kan, untuk di luar dan di dalam itu beda pasti ya kan. Secara diskusi sama beliau ada nggak misalkan dia makan apa gitu pak? Ya kalau diskusi dengan saya terkait makanan kesukaan atau kemudian apa yang menjadi keinginan selama di dalam sih, saya jarang bicara soal makanan itu, saya jarang. Lebih banyak keluarganya mungkin seperti itu. Tapi kalau setiap ketemu saya fun-fun aja. Karena ya artinya dari fisik sehat, kemudian dari pandangan mata, dari cara dia bicara dengan saya itu nggak ada yang misalnya menunjukkan dia merasa tertekan sih. Tidak ada bang ya, artinya normal seperti biasa dan hanya mungkin berbedanya dia di dalam dan kita di luar gitu ya bang ya. Nah bang, bisa dijelaskan bang terkait yang paling dirindukan dari Pak Dawam nih selama menjalani masa penahanan seperti apa bang? Kalau kadang kan suka saya ajak ngobrol lain ya, selain materi-materi hukum kan suka saya selipkan tentang jok sedikit, guyon dikit. Ya, artinya ya, saya rasa seorang suami dan seorang bapak pada umumnya, apalagi beliau kan sudah masuk ke masa pensiun. Jadi hari-hari yang harusnya dilalui bersama dengan anak, istri, keluarga itu ya mungkin saat ini harus terhambat terlebih dahulu. Itu yang mungkin beliau agak rindukan atau inginkan yang saat ini hilang dari kebiasaan beliau ya. Artinya untuk di masa tua harusnya bersama keluarga gitu kan. Tetapi ini kenapa sendiri gitu bang, yang dirasakan oleh beliau pastinya ya kan. Karena kondisinya saat ini seperti itu aja. Nah bang, kemudian kan kita ketahui bahwasanya saat pembacaan vonis kemarin Pak Dawam kan tampak terlihat kaget bang ya. Yang kita lihat secara kasat mata sendiri kemarin kan saat persidangan dan menyaksikan langsung juga gitu kan. Dan beliau juga terlihat dari mimik muka, wajah gitu, merasa menahan tangis, merasa menahan kecewa gitu kan. Nah ada nggak sih bang pesan khusus yang disampaikan Pak Dawam kepada kita bang selaku pengacara usai vonis yang dibacakan kemarin bang? Jadi begini, pada saat menjelang, terutama 1 minggu menjelang pembacaan putusan itu, saya selalu tekankan kepada Pak Dawam khususnya dan kepada keluarga pada umumnya. Saya katakan bahwa fungsi dan tugas penasihat hukum itu sudah saya lakukan. Artinya fakta-fakta yang terjadi sudah kita ungkap di persidangan. Cuma yang memutus perkara ini adalah majelis hakim. Nah, dalam memutus perkara itu hakim boleh berbeda dengan kita selaku PH. Karena sudut pandang hakim dan sudut pandang PH bisa berbeda. Karena hakim punya hak subjektif dan punya hak objektif. Itu yang udah saya sampaikan ke beliau. Artinya jangan kaget ketika mendengar putusan yang tidak sebagaimana kita harapkan. Di luar ekspektasi kita. Udah saya sampaikan itu. Jangan kaget Pak, saya bilang. Nanti bisa aja melambung dari apa yang kita harapkan. Nah, sebenarnya dia udah siap. Cuma yang manusia, kemudian secara psikologis juga mungkin mendengar langsung ketukan majelis hakim vonis itu, kalau dia agak terkejut, kemudian dia agak berbinar-binar mau seperti menangis, manusiawi ya bang. Kalau menurut saya seperti itu. Dan memang kemarin saat kita lihat juga di fakta persidangan juga beliau terlihat terdiam dan selalu berkaca-kaca juga bang saat vonis itu kan. Karena kan itu juga berdampak kepada hari-hari berikutnya. Dan itu seperti itu yang dirasakan beliau ya bang ya. Nah, kemudian fakta-fakta hukum sama sekali tidak menjadi bagian pertimbangan nih bang dari majelis hakim. Nah, kemudian apa saja bang fakta-faktanya yang jelaskan satu persatu secara rinci dan mendetail nih bang? Jadi gini, kalau kita bicara tentang dakwaan yang didakwakan ke klien saya atau Pak Dawam ini, pertama Pak Dawam adalah didakwa dia mengkondisikan, mengintervensi proses pekerjaan ini. Itu dakwaannya. Terungkap dalam persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dawam adalah tidak seperti yang didakwakan. Contoh, mengkondisikan. Seperti apa mengkondisikannya? Karena selama dia jadi bupati, semua program-program kerja yang menjadi program kerja unggulan di Kabupaten Lampung Timur itu
selalu dimusyawarahkan melalui tahapan-tahapan musyawarah, perencanaan dan sebagainya. Musrenbang ya bang, Iya. musrenbang. Oke. Artinya tidak serta-merta buat ini tidak. Secara sendiri nggak kan musrenbang itu ya bang. Oke. Nah kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu dari awal beliau katakan bahwa silakan Dinas PUPR mempunyai program untuk gerbang rumah dinas dan patung gajah itu. Silakan aja, sesuaikan dengan anggaran yang ada, ikuti aturan main, selalu itu. Jadi setiap rapat-rapat itu beliau sebagai bupati hanya menganjurkan ikutin aturan. Dan tidak pernah ada kata belice atau tidak pernah ada nota atau dia manggil secara pribadi, itu tidak ada. Baik kepada panitia lelang maupun kepada kepala dinas yang bersangkutan. Artinya berusaha profesional lah ya bang ya. Oke. Nah, ini di dalam persidangan itu tidak terungkap. Oke. Satu. Yang kedua, beliau dituduh dalam dakwaannya itu bahwa pengkondisiannya adalah di hotel. Oh ya, kan? benar disebutkan oleh oleh jaksa. Nah, jaksa mendakwakan bahwa itu pertemuan di hotel itu bulan 7. Bulan 7 sementara yang terjadi sebenarnya dan berdasarkan saksi-saksi yang hadir saat itu bukan bulan 7 tapi bulan 10. Oke. Artinya apa? Betul. Jomplang. Artinya apa? Betul. Pak Dawam ditelepon oleh salah seorang yang hadir di situ duluan untuk datang ke situ, tapi bukan dalam rangka berbicara masalah proyek ini yang jadi pokok perkara. Dan itu bulan 10, proyek sudah berjalan di bulan 7 itu ya bang ya. Oke. Sementara kan pertemuan di bulan 10. Bulan 10 di dakwaannya. Jadi faktanya. Oke. Faktanya bulan 10, dakwaannya bulan 7, kan jauh. Jomplang. Nah, ini oleh hakim dikesampingkan. Oke. Jadi hakim tidak melihat bahwa ada 2 orang saksi yang mengatakan bahwa itu bulan 10, bukan bulan 7. Gitu. Sementara kalau memang mau menghadirkan itu bulan 7 atau bulan 10, jelas salah satu yang hadir di situ adalah pejabat yang baru dilantik oleh Pak Dawam sebelumnya. Pagi dia dilantik bulan 10, dia sore datang ke situ. Ada surat keputusan yang saya ajukan di persidangan ini. SK-nya itu, oke. Tapi nggak jadi pertimbangan sama sekali oleh satu. Ya. Kemudian artinya kan dakwaan dia mengkondisikan pekerjaan atau proyek kan sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena antara lecus delicti, tempus delicti, waktu dan sebagainya, saksi dan sebagainya nggak bersesuaian. Nggak sesuai, oke. Yang kedua, Pak Dawam dituduh atau didakwakan dia menerima uang. Baik. Di dalam fakta persidangan terungkap bahwa uang yang turun dari negara terkait proyek ini itu semuanya masuk ke rekening perusahaan pemenang. Oke. Ya. Kemudian diambil oleh perusahaan pemenang untuk keperluan pembangunan ini. Tidak ada satupun yang dilarikan atau Pak Dawam perintahkan untuk ada mengalir ke tempat dia. Keterangan satu orang, yaitu yang bernama Budi, itu dia hanya mengatakan bahwa dia diperintah, tapi perintahnya kapan, seperti apa, itu tidak jelas. Tidak terkait uang ini. Dia bilang diserahkan oleh Ramlan. Nah, terbukti di persidangan Ramlan mengakui itu bukan uang proyek, tapi uang adalah utang mereka berdua. Satu. Yang kedua, Pak Dawam dengan Budi itu tidak pernah kontak fisik langsung setelah Budi terima uang itu. Budi bicara bahwa uang itu dititipkan oleh seseorang yang namanya Haji Hasan. Nggak langsung ke Pak Ramlan, nggak langsung ke Pak Dawam. Nah, sementara dalam persidangan yang namanya Haji Hasan itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa. Oke. Kan artinya klien saya di mana keterlibatan dia terima uang. Itu satu. Yang kedua, ada salah satu orang saksi yang mengatakan bahwa dia menyerahkan uang ke Pak Dawam. Nah, kita dalam persidangan saksi saya ungkap di persidangan. Itu uang dari mana? Saksi bilang uang dari Pak Sarwono. Pak Sarwono bilang bukan, nggak pernah dia ngasih uang untuk Pak Dawam. Dan saksi yang mengatakan bahwa uang itu untuk Pak Dawam
diserahkan di mana, kapan, gitu. Nah itu ya, artinya mengenai aliran uang kegiatan atau uang proyek ke Pak Dawam masih belum nggak terbukti kan, artinya tidak ada aliran dana langsung ke Pak Dawam. Tuh. Nah kemudian yang terakhir, peristiwa perkara ini adalah terkait dengan keuangan negara, kerugian negara. Kenapa dibebankan ke Pak Dawam? Sementara dari fakta persidangan, uang itu tidak satu perak pun Pak Dawam nikmati. Dan tidak ada yang katakanlah kayak yang terdakwa sekarang ini, kan mereka semua secara teknis kalau soal kegiatan itu. Nah itu, fakta-fakta itu sampai dengan persidangan terakhir, pembuktiannya tidak ada dari alat bukti yang diajukan oleh jaksa itu yang satu dengan lain berkesesuaian. Makanya itulah dalam kesimpulan kami, dia harus bebas. Nah itu kira-kira fakta-fakta tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dan jaksa dalam menentukan tuntutan dan hakim menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan asumsi mereka, bukan berdasarkan pada fakta persidangan. Oke. Terus Pak Dawam ini baru keluar sprindiknya pada November tahun 2024 ya kan Bang. Kemudian saat masih kampanye pemilihan bupati, khususnya adalah proyek tahun anggaran 2022. Apakah klien kita ini merasa ada unsur politis dan dikriminalisasi nih Bang? Jadi kalau saya selaku advokat, apalagi saya megang sebagai penasihat hukumnya Pak Dawam, saya tidak melihatnya dari unsur politis ya. Saya melihatnya hanya pada saat Pak Dawam dipanggil, diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini, saya hanya fokus kepada perbuatan mana yang ditujukan oleh Pak Dawam sehingga ini merupakan tindak pidana. Jadi kalau apakah ini ada muatan politik, ya kalau orang berspekulasi di luar sana sih sah-sah saja. Tapi kalau saya sebagai penasihat hukum, saya ini kan praktisi hukum, jadi saya tidak bisa berkomentar yang di luar proses hukum. Terkait hukumnya saja gitu Bang ya. Kemudian apakah kita sebagai pengacara Pak Dawam sangat yakin nih Bang, Pak Dawam tidak bersalah? Kemudian apa sih bukti yang kuat yang membuat begitu yakin nih Bang? Kalau saya optimistis dari awal penyidikan sampai proses persidangan, bahkan sampai hari ini, perbuatan yang didakwakan dan yang disangkakan kepada Pak Dawam, saya beroptimis bukan merupakan suatu tindak pidana. Melainkan? Ya seorang bupati itu kan kebijakannya kebijakan politik, dalam tataran kebijakan. Tidak mungkin bupati mengikuti atau bermain dalam ranah-ranah teknis proyek. Dan terbukti loh di persidangan, Rp1 pun tidak ada saksi yang menyatakan bahwa dia melakukan, melihat atau berbuat yang Pak Dawam menerima aliran dana dari kegiatan ini sampai persidangan selesai. Nggak ada itu. Nah Bang, terakhir Bang, apakah klien kita Pak Dawam Raharjo ini yakin bakal bebas di tingkat banding nih Bang? Jadi begini Mas, kalau saya sebagai penasihat hukum itu optimis dan harus yakin di tingkat banding maupun di tingkat nanti kasasi, saya akan mencoba menyajikan berkas perkara ini di tingkat banding dan tingkat kasasi agar hakim tingkat banding dan tingkat kasasi itu berpikir lebih cermat, lebih cermat dalam mencermati setiap alat bukti yang diajukan oleh jaksa maupun alat bukti yang diajukan oleh kami. Jadi tidak berdasarkan asumsi. Optimis lah Bang ya. Iya. Nah, saya harap majelis hakim tingkat banding atau bahkan nanti tingkat kasasi dapat mencermati alat bukti yang kami ajukan dan diajukan oleh jaksa dengan secermat mungkin dan terapkan aturan yang memang jangan memutus suatu perkara dengan sifat asumsi. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa Tribunnews dimanapun berada, pada hari ini kita sudah mewawancara secara khusus Bapak Sukarmin selaku kuasa hukum atau pengacara dari mantan Bupati Lombok Timur Pak Dawam Raharjo, yang mana
beliau tadi menyampaikan optimistis bahwasannya kliennya akan terbebas dari hukuman tersebut, dan berharap ya Pak Sukarmin ya beliau tidak bersalah gitu ya dalam mungkin tingkat banding nanti. Dan begitu wawancara secara khusus kita dengan Pak Sukarmin selaku kuasa hukum dan selaku orang yang dipilih oleh Pak Dawam Raharjo untuk mendampingi perkara hukumnya. Begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tribun Berada, bahwasannya kita sudah mewawancara secara khusus Bapak Sukarmin selaku pengacara mantan Bupati Lampung Timur Bapak Dawam Raharjo. Terima kasih.